Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Qawaidul Muwahhidin Syarh al-Arba'in fi huquqi Rabbil Alamin. Sampai kita kepada hadis yang Ats-Tsalits wal Ishrun 23, bab larangan an-nahi an ta'liqid du'a. Larangan berdoa dengan ta'liq alal masyiah, dengan menggantungkan kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksudkan dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yaqulanna ahadukum, janganlah seorang di antara kalian mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah diriku jika engkau menghendaki. Di sini disebutkan larangan mengucapkan dalam doa, ditambahkan jika engkau menghendaki, in syi'ta. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah diriku in syi'ta jika engkau menghendaki. Liya'zamal mas'alah, hendaknya orang yang mengucapkan doa liya'zam, mengucapkan dengan pasti dan tidak ditambahkan jika engkau menghendaki. Ini maka ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW, untuk mengucapkan dalam doa dengan tambahan jika engkau menghendaki. Maka ini dihindari. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya kata Rasulullah, la mukriha lahu, tidak ada yang memaksa Allah, tidak ada yang bisa memaksa Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada siapapun selain Allah yang memaksakan Allah untuk mengabulkan doa. Karena itu hadis ini, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, menunjukkan perintah untuk berdoa dengan pasti, artinya meminta dengan sangat kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan mengulang-ulang permohonan, meminta kepada Allah dengan sangat. Nah ini bahkan seperti orang yang mendesak, dan membutuhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini adalah salah satu di antara sebab-sebab terkabulnya doa, dengan memanggil nama Allah, mengulang-ulang doa, dan tidak menambahkan dengan kata-kata jika engkau menghendaki, seakan-akan dia tidak terlalu membutuhkan apa yang dia panjatkan atau doa itu. Maka ini yang dimaksudkan larangan mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta atau apa saja doa kepada Allah, tidak perlu ditambahkan in syi'ta, jika engkau menghendaki. Nah ini ada kaidah dalam bab ini yang penting. Di antaranya yang disebutkan, yang pertama ta'liqut talab ala masyiatil matlub, menggantungkan permohonan terhadap kehendak ini yang diminta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Atau ini adalah innama yakunu, sesungguhnya hal ini tidaklah diucapkan li ahadi hadhil asbab,
itu sebenarnya karena salah satu dari sebab-sebab berikut ini. Nah, ini kemungkinan kenapa dia mengucapkan in syi'ta, jika engkau menghendaki, ini karena salah satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, an yakuna talib ghaira jazimin, ghaira azimin. Yang meminta ini tidak terlalu berazam kuat dengan permohonannya. Nah, ini tidak terlalu berharap. Ini yang pertama. Kata-kata in syi'ta ini menunjukkan orang yang meminta. Kalau kita meminta kepada seseorang, meminta sesuatu kepada seseorang dengan kita mengatakan, kalau engkau menghendaki, saya pengen engkau memberikan ini kepada saya. Jika engkau menghendaki. Itu. Artinya jika engkau mau atau mengizinkan atau menghendakinya. Maka ini bisa jadi salah satu dari tiga sebab. Yang pertama, yang minta itu tidak terlalu butuh, nggak terlalu punya azam kuat untuk meminta. Nah, ini wala muhtamun bi husulit talab au adam. Dia tidak terlalu mementingkan dia dapat atau tidak. Nah, ini itu tidak terlalu beda jauh. Kalau dapat ya alhamdulillah seneng. Tapi kalaupun tidak, ya tidak terlalu berharap. Karena tidak ada azam kuat untuk mendapatkan yang dia minta. Ini yang pertama. Yang kedua, hatta la yadhun aw la yudhan, supaya tidak disangka annal matlub minhu annahu mukrahun ala talab. Nih, yaitu yang diminta itu terpaksa. Ada paksaan supaya tidak merasa terpaksa yang diminta. Nah, ini orang yang diminta itu supaya tidak merasa terpaksa, maka diucapkan oleh yang meminta itu jika engkau menghendaki. Nah, ini artinya kalau memberi ya tidak dengan paksaan. Ini supaya orang yang diminta dia ketika memberi tidak dengan terpaksa. Maka dia mengatakan jika engkau menghendaki. Ini kalau sesama manusia, ini ada kemungkinan orang yang meminta itu tidak ingin memaksa orang yang diminta, atau supaya tidak ada perasaan bagi orang yang diminta itu dia terpaksa. Maka dia tambahkan in syi'ta, jika engkau menghendaki. Ini kemungkinan yang kedua. Yang ketiga, li'annal matlub qad la yaqdir, atau dia yang meminta itu punya keyakinan, persangkaan yang diminta. Nah, ini yang diminta qad la yaqdir, bisa jadi tidak bisa, tidak mampu memberikan yang diminta. Fayati talib, sehingga yang meminta itu mengucapkan bil istisna dengan kata-kata in syi'ta hatta la yuharijah, supaya tidak memberatkannya atau tidak membuat dia terpojok. Nah, ini. Nah, ini adalah tiga perkara yang mungkin menyebabkan orang yang meminta itu mengucapkan in syi'ta, jika engkau menghendaki. Wa hadhihi salas kullaha, dan ini semuanya kulluha, semuanya tiga kemungkinan itulah tanbaghi fi haqqillah, tidak sepantasnya disangkakan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak sepantasnya disangkakan itu semuanya, tiga-tiganya kepada Allah Azza wa Jalla. Atau tidak sepantasnya yang pertama, yaitu seseorang tidak berazam, tidak terlalu berharap. Ini tidak terlalu mengharapkan apa yang dia minta. Lidzalika qala Nabi, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafil awal, fi nafil ula, untuk menafikan yang pertama, liya'zam masalah, hendaknya mengucapkan doa itu dengan liya'zam, dengan penuh keyakinan atau tekad. Dia betul-betul berharap. Nah, ini ya'zam, berharap kepada yang diminta.
Berharap yang diminta itu betul-betul bisa terwujud, betul-betul dia membutuhkan. Nah ini liya'zam al-mas'alah. Hendaknya ketika meminta, dia betul-betul meminta dengan sangat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala fi nafsi tsani, yaitu yang pertama, liya'zam al-mas'alah, ini untuk menafikan bahwa permohonannya itu bukan sesuatu yang penting, terlalu penting misalnya. Maka dinafikan dengan liya'zam al-mas'alah. Hendaknya mengucapkan itu tanpa menggunakan insyikta tadi. Hendaknya betul-betul ketika berdoa berazam tekad bahwa yang dimintakan itu betul-betul dia butuhkan dan betul-betul hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa mengabulkannya. Wa qala fi nafsi tsaniyah, yaitu apa? Ada yang memaksakan. Ada yang memaksakan Allah Azza wa Jalla untuk mengabulkan doa. Maka untuk menafikan yang kedua, Rasulullah mengatakan fa innallaha, karena sungguhnya Allah la mukrihalahu, enggak ada yang memaksa. Tidak ada yang memaksa Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian waqala fisalisah. Yang ketiga, dinafikan yang ketiga, yaitu bahwa supaya tidak terjadi persangkaan bahwa Allah tidak mampu untuk mewujudkan yang diminta. Nah ini, dengan satu riwayat yang juga dalam lafadz atau sebagian lafadz hadis ini, fa innallaha la yata'adzamahu syai'un a'tah, karena sesungguhnya Allah itu tidak menganggap besar sesuatu yang Allah berikan kepada si hamba yang dia minta. Artinya seandainya Allah kasihkan, Allah kabulkan yang dia minta, bagi Allah itu sesuatu yang sangat kecil. Nah ini, bagi Allah permohonannya itu sesuatu yang sangat remeh, sangat ringan, dan sangat mampu, artinya lebih dari mampu. Nah ini, bahkan bagi Allah itu adalah sesuatu yang sangat apa? Sangat remeh, sangat ringan. Bahkan yang apapun yang dia minta. Seandainya seseorang minta dunia seisinya. Nah ini subhanallah. Bagi Allah sangat ringan. Maka ini untuk menafikan yang ketiga, fa innallaha la yata'adzamahu. Tidak ada yang dianggap besar oleh Allah Azza wa Jalla. Syai'un a'tah. Sesuatu yang Allah berikan kepada manusia, itu sesuatu yang kecil baginya. Nah ini yang menjadikan Rasulullah SAW ketika seseorang ada yang berdoa, ini insyikta, maka didengar oleh Rasulullah SAW. Ini dalam sebagian asbab wurudul hadis, sebagian sahabat terdengar oleh Rasulullah SAW berdoa dengan doa tambahan insyikta ini. Maka Rasulullah SAW menyampaikan hal ini, la yaqulanna ahadukum, hendaknya seorang di antara kalian tidak mengatakan dalam doanya itu tambahan insyikta. Kemudian yang kedua, waqad ikhtalafa al ulama, telah berselisih para ulama fin nahyi, dalam larangan ini, larangan menggunakan kalimat atau kata-kata tambahan insyikta jika engkau menghendaki. Fadhahaban Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah taala, wa Ibnu Hajar, demikian juga Ibnu Hajar rahimahullah taala, ila annahu lil karahah, bahwa hukumnya jangan ini dalam hadis Rasulullah SAW ini hanya makruh saja, artinya bukan yang haram. Bainama dhahab al-hafidh al-Maghrib Ibnu Abdul Bar, sementara Hafidhul Maghrib, ulama hafidh dari Maghrib Maroko, yaitu Ibnu Abdul Bar al-Maliki, yang madhabnya Maliki. Imam Malik ulama Madinah, tapi madhabnya Imam Malik berkembangnya di Maroko.
Sementara di Madinah yang berkembang mazhab Hambali. Yang berkembang adalah mazhab Hambali, dan sampai sekarang seluruh jazirah Arab mayoritas bermazhab Hambali. Sementara mazhab Imam Malik rahimahullah taala yang beliau tidak pernah keluar dari Madinah, tapi ilmunya dan murid-muridnya yang banyak mengembangkan mazhab beliau itu justru di sekitar daerah Afrika, ini bagian utara. Maka di sana berkembang mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu berkembang di daerah Afrika secara global. Ini jazirah Afrika ini justru di sana berkembang mazhab Malik rahimahullah taala. Demikian para ulama perkembangan mazhab. Imam Ahmad bin Hambal di Baghdad, Irak. Ini sumbernya mazhab Hambali di Irak. Imam Syafi'i yang pertama di Irak, kemudian yang kedua di Mesir, dan kemudian berkembang mazhab Syafi'i di Asia Tenggara, kemudian juga di Mesir dan di tempat yang lainnya. Nah, ini perkembangan mazhab. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, mazhabnya Ibnu Abdul Bar, annahu lit-tahrim, bahwa larangan ini untuk makna haram. Wa hadha huwal aqrab. Dan beliau menyebutkan bahwa mazhab ini, mazhab Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala, ini lebih dekat. Li'anna dzalika zahirul adillati wallahu a'lam. Karena ini zahir dari dalil. Zahir dari dalil yang ada di dalam bab ini. Ini larangan-larangan yang tidak ditemukan yang memalingkan, dalil yang memalingkan dari makna haram. Sehingga dilarang bagi kita dalam mazhab ini untuk mengucapkan, untuk mengatakan ya Allah in syi'ta, ini jika engkau menghendaki. Maka ini hendaknya dihindari permohonan dengan menggunakan kata-kata jika engkau menghendaki. Nah, ini jika engkau menghendaki. Kata-kata insya Allah diucapkan dalam perkara yang dilakukan oleh seorang hamba, ini yang akan dilakukan. Ini dikatakan insya Allah jika Allah menghendaki. Tetapi ketika meminta kepada Allah, maka hendaknya tidak diucapkan. Tidak diucapkan insyi'ta ini, jika engkau menghendaki. Tapi betul-betul ketika berdoa kepada Allah, maka gunakan kata-kata yang pasti. Nah, ini. Gunakan kata-kata yang pasti, permohonan sebanyak-banyaknya, agar supaya permohonan atau doa itu dikabulkan. Maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW, disyariatkan bagi kita ketika berdoa ini betul-betul mengharapkan, hati kita mengharapkan sepenuhnya dan menyandarkan sepenuhnya permohonan itu kepada Allah. Ini permohonan itu betul-betul kita mempunyai keinginan kuat untuk bisa mendapatkan, dan husnudzan kepada Allah. Allah pasti mengabulkan doa kita. Sehingga apabila berdoa, kita hendaknya menjaga adab-adab berdoa. Salah satu di antaranya, bahkan yang disebutkan di sini, ada berdoa yang wajib, yaitu menggunakan kata-kata tanpa ditambah dengan insyi'ta. Kemudian di antara adab doa yang juga penting adalah betul-betul kita husnudzan kepada Allah, bahwa Allah yang maha kuasa untuk mengabulkan doa kita. Yang maha kuasa mengabulkan doa kita. Kata Rasulullah SAW, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Nah, ini. Karena itu Rasulullah SAW beliau mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Nah, ini janganlah seorang itu mati ini kecuali dalam keadaan husnudzan kepada Allah. Husnudzan ini apa? Husnudzan Allah mengampuni dosa-dosanya. Husnudzan Allah azza wa jalla memberikan pahala kepadanya, menerima
doanya, mengabulkan dan menerima amal-amalnya. Husnudzan Allah memasukkan dalam surga. Ini khususnya ketika orang itu ada tanda-tanda menjelang wafatnya, maka ini yang ditanamkan, disampaikan kepada orang tersebut, husnudzan kepada Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini. Demikian juga ketika berdoa kepada Allah, jangan putus asa. Belum berdoa, dia sudah suudzon kepada Allah, nanti saya nggak dikabulkan. Nah, ini. Maka ketika mau berdoa, kita betul-betul yakin dulu bahwa Allah itu maha mengabulkan doa. Allah itu justru semakin dekat dengan hamba ketika sang hamba itu banyak berdoa kepadanya. Nah, ini. Semakin banyak berdoa kepada Allah, maka Allah semakin senang. Allah semakin dekat dengan sang hamba. Dan sang hamba ketika semakin berharap hanya Allah yang bisa mengabulkan doanya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan dan semakin banyak mengabulkan doa. Kemudian ditambah dengan adab-adab yang diajarkan Rasulullah ketika berdoa, diantaranya dengan mendahului dengan pujian. Sehingga Al-Fatihah ini salah satu di antara contoh ini doa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu dengan mengucapkan pujian kepada Allah. Ini Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebenarnya pendahuluan dari doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Satu-satunya doa ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Dan ini doa yang paling penting. Doa yang paling penting, enggak ada di situ insyita. Nah, di sini disebutkan doa kepada Allah itu didahului dengan pujian, kemudian salah satunya didahului istighfar, didahului dengan mohon ampun kepada Allah, didahului dengan atau diiringi dengan sholawat, diiringi dengan pujian dan pengakuan dosa. Nah, ini pengakuan dosa. Maka ini salah satu di antara sebab-sebab terkabulnya doa. Sebab-sebab terkabulnya doa. Dan dijauhi perkara-perkara yang haram, makanan, minuman, dan pakaian, apa saja. Ini penghasilan yang haram, ini semuanya bisa menghalangi doa. Sesuatu yang haram bisa menghalangi terkabulnya doa. Ini sudah capek-capek dan sudah berharap, tapi ada haram di salah satu pakaian, makanan, minumannya, dan penghasilannya, atau dia diberi makan yang haram, maka bagaimana dikabulkan, kata Rasulullah SAW. Ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat hadis ini dan kita berharap doa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.